Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai burden of RSV in elderly and the importance of adjuvanted RSV vaccine in this population. Tripledemic sedang marak di dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa media sudah meliput keadaan ini dan hal ini sudah mulai menjadi ramai diperbincangkan oleh publik. Tripledemic adalah kondisi di mana terjadi sirkulasi virus-virus penyebab infeksi pernapasan dari virus influenza, COVID-19, dan RSV yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Pada puncak penyebarannya di Amerika, tripledemic menyebabkan jutaan orang dirawat inap dengan 100.000 kematian. Jika kita bandingkan antara ketiga virus tersebut, RSV dianggap memiliki beban yang paling tinggi. Perbandingan tersebut terlihat dari pemakaian oksigen, non-invasive ventilation atau NIV, dan ICU, juga angka kematian. Yang signifikan secara statistik pada pasien rawat inap karena RSV positif dibandingkan dengan yang COVID-19 dan influenza. Jika kita berbicara mengenai virus pernapasan, hal tersebut tidak hanya akan memengaruhi komplikasi terkait sistem organ pernapasan saja, tetapi juga komplikasi pada sistem organ yang lain. Komplikasi lain bisa mencakup komplikasi kardiovaskuler, kemudian komplikasi endokrin, renal, dan yang lainnya. Untuk itu, tidak jarang pasien dengan komplikasi pernapasan juga mengalami komplikasi lain secara bersamaan. Virus pernafasan yang salah satunya adalah RSV dapat memberikan dampak keparahan, terutama pada populasi usia lanjut. Dan infeksi RSV sangat menular dan bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berat pada populasi usia lanjut. Menurut studi analisa, RSV berkontribusi pada 10% kejadian infeksi di Asia, termasuk negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Studi di Hong Kong juga menyatakan bahwa 87,3% pasien yang dirawat inap akibat RSV memiliki paling tidak satu komorbid. 9,1% pasien yang dirawat akibat RSV meninggal dalam kurun waktu 30 hari dan 11,9% dalam kurun waktu 60 hari. Nah, kita melihat di sini menurut data prediksi mathematical model beban penyakit RSV di Indonesia pada usia lanjut di atas 60 tahun dapat mencapai 6 juta pada 3 tahun ke depan jika tidak dilakukan dengan intervensi vaksinasi. Nah, vaksinasi ini memegang peranan yang sangat amat penting. Nah, pada dasarnya RSV itu adalah penyakit yang dapat menyerang berbagai macam usia. Akan tetapi, peningkatan usia yang menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam membentuk sistem imun menjadi faktor risiko yang paling penting dari infeksi penyakit ini. Kita melihat pada gambar ini dari baby sampai usia lanjut. Jadi tidak mengenal usia. Tetapi makin tinggi usia, makin lanjut usia, imun sistem yang makin menurun. Nah, kalau kita lihat lagi pada slide ini, menurut studi bahwa beban kematian akibat RSV akan lebih tinggi terjadi pada populasi yang usianya lebih lanjut, yaitu sebanyak 85%. Kita lihat di sini dari semua kematian akibat RSV. Hal tersebut dapat dikarenakan pada populasi usia lanjut terjadi penurunan sel T maupun penurunan sel B. Ya, kita lihat di sini, ini pada orang usia muda, yang younger people, dan ini pada older adults ya. Jadi sel B, sel T-nya sini bagus, tapi di sini sudah mulai menurun karena kemampuan
tubuh dalam melawan infeksi akibatnya juga akan berkurang. Ini yang kita sebut immunosenescence. Secara alamiah ya sistem imun itu akan menurun. Untuk itu risiko dari RSV yang parah akan meningkat seiring dengan berjalannya usia. Selain itu, adanya komorbiditas, status imun yang lemah, dan keadaan sosioekonomi yang juga dapat memperparah kondisi daripada RSV tersebut. Nah, kita lihat lagi pada slide ini adanya penambahan usia dan komorbid tersebut dapat meningkatkan insiden daripada kejadian rawat inap daripada RSV dengan cukup signifikan. Ya, kita lihat di sini. Ya, apalagi yang komorbidnya ada asma, COPD, CAD, CAF, dan diabetes. Ini semua komorbid yang dapat meningkatkan kematian yang sangat signifikan pada penyakit RSV. Sayangnya, untuk saat ini belum ada terapi spesifik untuk mengobati penyakit akibat RSV. Yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penanganan adalah terapi yang bersifat suportif. Ya, tetapi hal ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan isu utama infeksi tersebut. Oleh karena itu, pencegahan dengan cara vaksinasi itu menjadi hal yang sangat krusial dalam mengendalikan penyebaran daripada RSV. Jadi kita lihat di sini prevention vaksinasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk memberi proteksi terhadap RSV. Nah, kita melihat di sini bahwa antigen yang digunakan untuk semua RSV yang terjadi di Indonesia adalah subunit, ya, adalah subunit yang merupakan protein F, ya, dan dikarenakan komponen tersebut merupakan komponen yang terpurifikasi, imogenisitas dari antigen tersebut cenderung rendah. Untuk itu, antigen saja tidak cukup, tetapi kita juga memerlukan komponen daripada adjuvan yang dapat memaksimalkan perlindungan vaksin. Ini adalah adjuvan. Ya, adjuvan adalah suatu zat yang digunakan untuk meningkatkan respons imun pada vaksin. Jadi kita harapkan dengan adanya adjuvan, antibodi lebih banyak dan juga bertahan lebih lama. Nah, ini kita lihat bahwa bagaimana kerja daripada adjuvan. Adjuvan itu merupakan suatu komponen yang penting yang berfungsi untuk meningkatkan respons imun, humoral dan juga seluler. Kita tahu respons imun dan humoral dan seluler, ya, sehingga efikasi dari vaksin dapat menjadi optimal dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi kalau kita punya target perlindungan tersebut adalah populasi lanjut usia dengan sistem imun yang sudah menurun, yang kita sebut tadi immunosenescence. Jadi ini adalah antigen, kemudian ini adjuvan. Nah, kombinasi dari keduanya kita sebut adjuvated vaccine. Jadi vaksin yang sudah diberikan adjuvan. Tetapi tidak semua vaksin itu mengandung adjuvan. Nah, berikut adalah gambaran daripada perbandingan respons imun antara vaksin yang dilengkapi dengan adjuvan dan juga yang tidak menggunakan adjuvan. Nah, vaksin yang menggunakan adjuvan ini tentu akan menghasilkan antibodi yang lebih banyak, ya, serta meningkatkan jumlah sel T dan sel B, ya, sel T sitotoksik dan juga sel B memori. Ya, jadi kalau dibandingkan di atas tanpa adjuvan, ini selnya akan hanya lebih sedikit jumlahnya dan antibodi yang dibentuk juga akan lebih sedikit. Nah, beberapa kelebihan daripada adjuvan antara lain adalah memperbaiki imogenisitas dan juga meningkatkan durasi perlindungan dan respons imun, menurunkan dosis antigen dan pengulangan dosis, serta meningkatkan respons imun pada populasi khusus. Nah, jenis vaksin yang membutuhkan adjuvan adalah vaksin dengan bentuk antigen terpurifikasi atau rekombinan. Hal tersebut karena umumnya bentuk antigen tersebut memiliki imogenisitas yang rendah karena tidak mampu untuk menghasilkan respons imun secara natural. Sedangkan untuk vaksin
RSV yang beradjuvan sekarang itu sudah tersedia di Indonesia yang dikeluarkan oleh PT GSK. Dan vaksin ini menggabungkan antara antigen RSV pre-F3 dan juga dengan adjuvan sistem ya ASO1E. Nah, adjuvan ini tidak mengandung aluminium dan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya aman, ya itu yang ingin disampaikan. Dengan adanya adjuvan tersebut, vaksin RSV beradjuvan memberikan efikasi hingga 94,6% untuk populasi dengan paling tidak satu komorbid, ya dengan overall efikasi sebesar 82,6%. Ketika berbicara mengenai populasi pasien komorbid, vaksin RSV beradjuvan juga memberikan perlindungan yang sangat baik dengan efikasi rata-rata di atas 90% untuk setiap populasi komorbid ya. Kita melihat di sini efikasi bagus di atas 90%. Terdapat dua jenis strain pada RSV, yaitu yang A dan yang B. Dan vaksin RSV beradjuvan juga dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keduanya, ya yang tipe A dan tipe B. Ya, jadi kita lihat di sini ini yang tipe A, ini yang tipe B, ya. Jadi ini pada respiratory tract, kemudian yang satu adalah kondisi akut. Nah, berdasarkan studi daripada RWI tersebut terhadap pasien yang dirawat inap akibat RSV dengan keadaan imunokompromis, vaksin RSV beradjuvan dapat memberikan perlindungan yang baik dengan efektivitas vaksin mencapai 73%. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa vaksin dengan imunokompromis kemungkinan memberikan respons imun yang tidak sebaik populasi tanpa imunokompromis. Keadaan imunokompromis itu meliputi pasien dengan keganasan darah dan juga jaringan padat, autoimun, dan HIV. Vaksin memiliki efek samping yang dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping yang sering muncul mencakup nyeri pada bekas suntikan, kemerahan, dan juga pain, nyeri, eritema, swelling, itu bengkak ya, bengkak sekitar bekas suntikan. Dan efek samping itu biasa sifatnya sementara, dia akan hilang 2-4 hari. Nah, itu harus kita jelaskan di awal. Sebelum penyuntikan, kita jelaskan bahwa setelah suntik mungkin akan terasa nyeri, kemerahan, dan bengkak di area bekas suntikan. Nah, vaksinasi RSV beradjuvan telah direkomendasikan juga oleh beberapa organisasi. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah yang sistemik ya, fatigue, myalgia, kepala sakit atau headaches, artralgia, dan juga adanya fever. Nah, ini yang saya katakan tadi, sebetulnya beberapa organisasi sudah merekomendasi ya oleh GOLD, itu adalah organisasi internasional khususnya PPOK, dan JINA itu juga organisasi internasional yang khusus untuk asma, sedangkan ADA adalah organisasi internasional yang untuk diabetes, dan PABDI adalah di lokal kita Indonesia ya, perkumpulan dokter penyakit dalam. Nah, ini adalah jadwal imunisasi daripada PABDI ya, kita lihat di sini sudah ditulis untuk di atas 50 tahun ya, dengan 1 dosis saat ini. Jadi kita bisa memberikan langsung pasien-pasien yang usianya di atas 50 tahun. Nah, sedangkan vaksin RSV beradjuvan juga dapat diberikan kepada semua pasien, termasuk beberapa kategori populasi khusus, termasuk populasi penyakit kanker, HIV, penyakit jantung, penyakit paru kronis, ya, pasien diabetes, gagal ginjal, dan juga petugas kesehatan. Ini sangat amat penting. Ini dapat diberikan pada semua kondisi seperti ini. Untuk itu, vaksin RSV beradjuvan dapat diberikan bersamaan ya dalam satu waktu di 2 tempat suntikan yang berbeda.
Jadi artinya kalau kita memberikan di sebelah kiri RSV, di sebelah kanan kita bisa memberikan vaksin yang lain, vaksin hidup ataupun vaksin mati. Itu bisa dikombinasi. Vaksin hidup misalnya MMR misalnya ya. Vaksin mati lainnya misalnya influenza. Itu dapat diberikan kiri kanan. Ya, jadi dalam satu visit kita dapat memberikan 2 jenis vaksin yang berbeda di 2 tempat yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.